Oke, sekarang saya tanya. Nabi Muhammad menggauli budak itu sama nggak dengan peselingkuh yang ada di sana itu, yang hina Jangan itu? jangan lari Nah, ke jangan. Ini yang hina itu adalah ketika Tuhan. Tuhan. seorang nabi nyuruh istrinya untuk berbohong dan seorang nabi budaknya. Apa-apaan? Oke, ini Pak, di Yesaya 7, kalau di palungannya itu Yesaya 7 ayat 14 nih ya. Saya bacakan ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Mana kandang dombanya? Yang disebut Immanuel. Ya Pak. Saya 7 ayat 14. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Kita mungkin pernah mendengar berita di dalam Al-Quran yang berkata jika Isa lahir di bawah pohon kurma. Al-Quran berkata, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Quran Surah Maryam ayat 23. Apakah ada makna teologis jika Yesus atau Isa lahir di bawah pohon kurma yang berkaitan dengan visi dan misi Yesus datang ke dunia? Jelas tidak ada. Dengan demikian, sumber yang mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma adalah keliru. Mungkin mereka yang menulis Yesus lahir di bawah pohon kurma bermaksud untuk mengangkat derajat Yesus, karena dia merasa terlalu hina jika seorang tokoh seperti Yesus lahir di kandang binatang. Tetapi dengan mengubah pernyataan Injil yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba menjadi lahir di bawah pohon kurma, justru pendapat ini yang menyesatkan banyak orang dari kebenaran yang sesungguhnya. Injil Lukas 2 ayat 7 sangat jelas mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nih, ya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai putri Sion, kepadamu akan datang. Nah, ini dia. Bentar. Di Migdal Eder, Pak, di Migdal Eder. Ya. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Nih, dengar. Menara kawanan domba. Nah, dia di dalam kawanan domba ini, Pak. Di menara kawanan domba ini, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini Pak, menara kawanan domba. Mana kandangnya? Menara kawanan domba. Menara sama kandang sama enggak? Menara kawanan domba. Jadi di mana Kak? Menara kawanan domba itu tentu di kandang domba. Astaga. Iya Pak, kalau gitu di mana lah mau Bapak? Ya enggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa juga, nggak dihukum Loh, juga. itu. Bukan nggak bisa jawab juga. Kan udah dikatakan menara kawanan domba atau Migdal Eder. Loh, menara kawanan domba itu di mana, Pak? Menara Ya, sama kalau nggak di kandang. kandang domba di mana? Menara sama palungan sama enggak? Sekarang saya tanya, palungan itu tempatnya di mana? Di kandang hewan lah. Ya di dalam kandang lah. Kandang hewan sama Ya, di dalam menara sama enggak? di dalam ternak. Masa iya? Sekarang tahu Bapak palungan tahu nggak apa? Tempat makan ternak. Tempat makanan Itu palungan, ternak. Pak, Iya, namanya. tahu. Kira-kira, ya sebentar. Kira-kira kalau tempat makan ternak itu di mana, Pak? Kalau nggak di kandang domba? Di mana? Halaman. Di mana? Saya Menaranya di tanya Anda. mana? Ya Di menara mana kawanan domba ya tempat penjaga kawanan domba itulah. Gimana Dibilang ceritanya? menara kawanan domba.
menara sama Ya kandang itulah sama Pak. palungan sama enggak? Palungan itu kan tempat minumnya makanan, tempat Iya. makanan ternak. Menara kalau Kira-kira menara? Kalau menara hmm, bukan yang tinggi itu menara menara. itu tempat berjaga-jaga, tempat menjaganya gitu loh Menara, Pak. menara. Apa sih? Menara apa? Menara bosku gitu. Nah, menyala bosku katanya. Iya, menara bosku. Terus Anda mau apa? Menara sama palungan sama enggak? Gini Pak, namanya juga palungan. Kira-kira palungan itu di mana tempatnya? Saya tanya sama Bapak. Jadi kandang hewan Palungan lah. itu tempatnya di mana? Ya Di udah di kandang kandang hewan. hewan. Aduh, ya Tuhan. Di kandang Tadi kan hewan menara sama kawanan menara sama domba. enggak? Benar. Tadi kan dikatakan menara kawanan domba. Di manakah palungan itu berada? Tentu di dalam kandang domba. Kok Anda bingung sih? Menaranya sama kandang hewan sama enggak? Gini Pak, menara kawanan domba itu adalah pusat tempat orang-orang yang menjaga hewan-hewan ternak. Karena yang menjaga hewan ternak itu adalah imam-imam. Itu bukan sembarangan orang. Menara. Menara itu apa, Mak? Menurut Anda apa menara itu? Tempat, tempat, Iya pusat, tempat apa? tempat, pusat hewan-hewan itu, hewan-hewan Mi- kurban itu diternakan. Itu namanya migdal eder atau menara kawanan domba. Itu makanya namanya migdal eder. Jadi orang-orang Lewi itu, Pak, orang-orang Lewi itu memang khusus dia menernakan domba untuk kurban. Itu nggak bisa sembarangan, karena kurban itu nggak bisa beli. Harus Menurut orang-orang Anda, Lewi. sebentar dulu. Menurut Anda menara sama palungan sama enggak? Palungan itu di dalam kandang domba. Nah, kalau menara, Menara itu tempat pusatnya, tempat di mana domba-domba itu diternakan. Gimana sih kau? katanya tadi menara Oke. tempat menjaga. Ini saya tanya Anda ya. Kalau Anda di dalam KTP-nya lahirnya di mana? Di Majalengka. Di rumah sakit apakah Majalengka? Jangan lari ke situ Anda di rumah dulu. sakit. Sebentar. Anda di rumah sakit. Rumah sakit itu di Majalengka enggak? Sama enggak? Anda lahir di rumah sakit, nanti kalau Anda di KTP, lahirnya di mana ketua admin? Oh, di rumah sakit. Rumah sakit yang mana, Dek? Oh, Hah? Tuhan Anda Coba. disamakan Atau sama atau rumah Anda gini kan, biasanya orang kalau disebut di mana tempat dan tanggal lahirnya, misal ya, Binjai itu kan Binjai. Di Binjai di mananya? Oh, di pos satpam. Lah, gitu kan? Maumu kan gitu, ya kan? Ini udah spesifik banget ya. Sebentar ya Bang ya. Ini udah spesifik banget. Di manakah menara kawanan domba itu? Tentu di tempat ternak domba itu. Di manakah palungan itu? Tentu di dalam kandangnya. Logikanya, Dek. Gimana sih? Jadi kenapa dia harus lahir di Oke, oke, oke. palungan? Lah Saya kok jangan tuh oke, jangan oke. turuti Sekarang saya perkataan tanya, Anda. kalau Anda di dalam KTP lahir di Binjai di mananya? Bisa jadi di kasur mamamu, bisa jadi di rumah sakit. Yang pasti di dalam kawanan Binjai, blow on. Nggak paham? Loh, Oke, ya, ntar dulu. oke. Paham nggak di sini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak. Gini, Nah, mengapa dia tak memilih gereja itu? Maksudnya tempat-tempat yang suci, kenapa harus tempat-tempat yang kotor itu, Mbak? Kan dia kan walau sekelas karena Tuhan, gini, sekelas karena gini Tuhan Bang. lah. Karena gini Bang, kan dia itu datang menjadi seorang manusia dan dia memiliki gelar Mesias, keimamatan. Imam. Imam itu yang memberikan kurban persembahan ke bait Allah. Imam itu yang memelihara domba-domba untuk mempersembahkannya kepada Tuhan di bait Allah. Jadi kenapa dia harus menjadi seorang yang lahir di kandang domba? Karena ini merujuk kepada keimamatannya. Ini juga ada hubungannya dengan keimamatannya. Anda ngerti nggak keimamatan? Anda ngerti kurban nggak? Enggak. Karena kurban, Pertanyaannya, sebentar Bang, sebentar dulu. sebentar Bang. Saya kasih tahu, yang nge-spill Lukas ini minta nubuatan, Dek. Kalau itu ada ayatnya di Lukas itu udah tahu. Gak usah di-spill. Ini minta nubuatan, ya.
Sepertinya Anda sudah paham tadi tentang nubuatan. Ya, satu hal yang Anda perlu tahu, kenapa dia disebut Mesias atau Kristus atau Al-Masih? Karena dia itu adalah sebagai imam. Imam itu tugasnya apa? Di bait Allah. Ngapain dia di bait Allah? Menyerahkan kurban persembahan. Dan keimamatan Lewi, saya tanya, saya kasih tahu ya. Imam itu memang bertugas, bro. Keimamatan Lewi itu bertugas untuk apa? Pertanyaannya, Menjaga bait Allah, bertugas di bait Allah, memelihara domba-domba. Untuk apa? Dipersembahkan sebagai kurban. mengapa dia tidak memilih tempat yang suci untuk dia lahir? Dia kan Allahu Akbar. Kan tadi saya bilang dia itu menjadi imam. Ngerti nggak imam? Itu Mbak, menjadi imam harus lahir di tempat yang suci, Mbak. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya seorang imam lahir di tempat suci? Tunjukkan. Maksudnya Mbak, kalau di tempat yang kotor kan terhina, Mbak. Bentar. Mbak lahir di mana? Mbak, sama tanya sama Mbak. Mbaknya lahir di mana? Di rumah apa di jalan atau di rumah sakit? Bentar Bang, ada apa Bang? Saya sambil balas WA. Saya lahirnya saya di bawah pohon pisang Bang. Waktu ibu saya di sawah, waktu ibu saya berladang, ya saya dilahirkan. Berarti Tuhan Anda lebih hina daripada Anda. Hinanya di mana saya tanya? Kalau kandang hewan masa nggak hina? Kandangnya yang hina atau Tuhan yang hina? Kandangnya yang hina. Anda kan bilang. Loh, tunggu, Anda harus ngerti. Anda kan bilang, berarti Tuhan Anda hina dong. Tuhan saya yang hina atau kandangnya yang hina? Ini mu dong, dari tadi saya udah ngajak kau berlogika, tapi kamu nggak nyampe. Oke, sekarang saya tanya Anda. Dua-duanya sama hina. Sebentar, hina. Muka kau yang hina, ya. Sekarang saya tanya, kalau Jokowi belusukan ke sawah-sawah, Jokowi itu jadi hina nggak? Tuhan disamakan sama Jokowi lain, Mbak. Ini, jangankan kau aja nggak bisa mengerti tentang presiden. Presiden tuh punya kuasa di Indonesia ini ya, Bang. Ya. Dengar Bang. Bang. Saya nggak bisa adu goblok. Kau lama kali nalarnya. Ya, kamu bisa nggak membedakan tempat dengan orangnya? Kamu aja nggak bisa membedakan. Sekarang gini Bang, seorang raja sekalipun, kalau dia turun ke pasar, apakah dia jadi hina? Jangan samakan Tuhanmu dengan Jokowi. Sebentar. Beda kelas, hina Mbak. itu. Oke, sekarang saya tanya. Nabi Muhammad menggauli budak itu sama nggak dengan peselingkuh yang ada di sana itu? Yang hina. Jangan lari ke. Ini yang hina itu adalah ketika seorang nabi nyuruh istrinya untuk berbohong dan seorang nabi budaknya. Apa-apaan? Lebih hina mana nabi kau? Ya, diranjang istrinya sendiri. Dia ngewek babu sampai istrinya berkata apa? Si Hafsah, sungguh teganya engkau nabi. Menjijikkan nggak itu? Saya dari tadi, nggak sebentar. Lebih menjijikkan lagi. Sekarang saya tanya, sekarang gini, ya. Kira-kira hina nggak seorang sebentar hina nggak seorang nabi sabar nabi kau wudhu pakai air sebentar nabi kau wudhu pakai air bangkai air soptek sumur beludaah hina nggak ini itu air kotor ke muka nabimu. Jijik nggak kau? Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.